saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun ini penyertaan Tuhan, Tuhan yang sama yang bersama dengan kita di tahun 2023, Tuhan yang sama juga yang akan menuntun kita di tahun 2024. Amin. Kita telah melewati tahun 2023 dengan tema The Year of Faithfulness, tahun kesetiaan. Ya, kita yakin adalah umat-umat pilihan Tuhan yang setia kepada Tuhan, setia melayani, setia berjemaat lokal. Amin. Kita semua adalah jemaat-jemaat setia yang terus diproses Tuhan. Ya. Apapun masalah yang kita hadapi di tahun 2023, padang gurun apapun yang kita lewatin, kita percaya kita ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kita setia kepada Tuhan. Dan Tuhan juga Tuhan yang setia kepada kita. Amin. Di tahun 2024 tema untuk GB Hope HICC yang Bapak kasih itu The Year of Breakthrough. Oh, sudah ada temanya. The Year of Breakthrough. Kita menjadi generasi-generasi penerobos. Kita harus punya terobosan. Di mana semakin tahun bertambah itu kita semakin dekat dengan akhir zaman. Artinya bumi kita juga semakin tua, badan kita juga semakin tua. Jadi di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang kualitas rohani. Tuhan lebih melihat kualitas rohani kita. Kualitas rohani seseorang itu lebih penting daripada jumlah orang yang KTP-nya Kristen. Di akhir zaman ini Tuhan itu mau kita tuh lebih bertumbuh, kita tuh lebih berbuah. Kita nggak cuma hanya sekedar menyebut bahwa diri kita orang Kristen, tetapi lebih dari itu Tuhan mau kita punya kualitas rohani yang lebih lagi dengan Tuhan. Salah satu caranya dengan apa? Dengan kita memiliki terobosan rohani dalam hidup kita. Kita harus punya terobosan rohani dalam hidup kita. Terobosan rohani sendiri itu adalah keadaan di mana seorang Kristen tidak lagi berjalan dalam keterbatasan manusianya, tidak lagi menurut pola pikir manusia, tetapi bergerak menurut pimpinan Roh Kudus sehingga membawa perubahan dalam dirinya dan mempengaruhi komunitas di sekitarnya atau mempengaruhi orang lain atau banyak orang. Jadi terobosan rohani itu penting dalam diri kita. Kita nggak lagi menjadi pribadi yang stagnan, kita tidak lagi menjadi pribadi yang seperti itu aja. Kita harus punya terobosan rohani dalam hidup kita. Mungkin dulu awalnya kita hanya sebagai jemaat biasa. Ya, beta sering saksikan bahwa dari kecil beta memang jarang sekali terlibat pelayanan. Bahkan sampai besar pun, sampai lulus kuliah pun jarang terlibat dalam pelayanan. Tetapi beta sangat bersyukur dari yang tidak pernah melayani, ya, jarang pelayanan, memang setiap minggu ke gereja. Tetapi nggak ada terobosan dalam diri beta. Cuma begitu-gitu aja. Stagnan cuma sampai di situ, cuma sebatas, tiap minggu harus ke gereja, tiap minggu harus dengar firman, tiap hari harus baca Alkitab pun itu lupa-lupa. Ya. Kita harus punya terobosan rohani dalam diri kita sendiri. Terobosan rohani itu penting, supaya kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Dalam kualitas rohani kita tuh terus bertumbuh, terus bertambah. Kita tidak hanya di level itu aja. Kita harus terus-menerus mengupgrade diri kita secara kualitas. Nah, kita harus punya terobosan itu dalam diri kita. Kita tidak lagi hidup berjalan dalam keterbatasan manusia, nggak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita udah nggak lagi pikir, diri kita ini adalah pribadi daging. Tapi kita udah hidup dalam roh. Kita harus hadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus betul-betul menyikapi keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak lagi main-main, kita tidak lagi menjadi pribadi yang standar, ya, tidak menjadi sama dengan dunia, tetapi kita anak-anak Tuhan tuh beda. Kita tuh beda dengan orang dunia. Kita punya level tuh lebih tinggi. Kita itu the next levelnya dari manusia biasa. Kalau manusia biasa itu bisa memberi kalau orang itu baik sama kita, kalau kita tuh enggak. Mau orang itu jahat sama kita, mau kita dimarahin terus, mau kita difitnah terus, kita tetap harus baik sama dia.
Karena kasih yang kita miliki itu the next level, beda sama orang dunia. Dan itu kualitas itu yang harus kita punya dan harus kita upgrade. Kalau kita mau bilang kita harus menjadi pribadi yang karakternya seperti Kristus, betul. Karena Kristen sendiri kan artinya Kristos. Orang dulu disebut Kristen karena dia itu memiliki pribadi yang seperti Kristus. Makanya disebutnya Kristen. Nah, sementara kita sekarang, Kristen itu hanya sebagai agamawi kebanyakan. Kita tidak melihat itu lagi, tidak melihat pribadi Kristus lagi. Memang kalau menjadi sempurna itu sulit, saudara. Tapi kita harus terus diproses, kita harus terus mau berubah. Ya. Semakin kita tahu firman Tuhan, semakin kita tahu kebenaran firman Tuhan, semakin kita banyak merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tuh bakal semakin sadar kalau kita tuh jauh banget buat dari sempurna. Mau nyampe itu tuh kayaknya kita udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kita belajar hal baru lagi. Oh, ternyata lebih dari itu lagi, nggak cuma sebatas itu. Tapi bagaimana kita mau diproses itu Tuhan lihat, saudara. Bagaimana kita terus mau terobosan rohani dalam hidup kita. Terobosan rohani itu bisa terjadi berkali-kali, saudara, dalam hidup kita. Kita harus terus ada terobosan rohani. Supaya kita menjadi maju, supaya kualitas kita menjadi lebih baik lagi. Supaya kualitas kita itu lebih berharga di mata Tuhan. Ya. Kita dan juga ketika kita memiliki terobosan rohani dalam kita, hidup kita mampu jadi berkat bagi orang lain. Hidup kita itu dilihat orang lain. Hidup kita itu menjadi buah bagi orang lain. Dan hidup kita juga akan mempengaruhi komunitas yang ada di sekitar kita. Ketika orang melihat kita, orang jadi melihat bahwa, oh, memang dia ini anak Tuhan, anak yang cinta Tuhan. Mungkin kita kumpul-kumpul dengan teman-teman yang biasa kumpul, makan sama-sama, nggak pernah berdoa bareng. Karena kita hadir di situ, kita mulai arangkul. Kita harus doa bareng. Kita kumpul teman-teman, kita nggak cuma main-main, ngobrol, gosip. Mungkin kita sesekali bilang, kita kumpul yuk, kita sama-sama sharing firman. Jadi kita menjadi dampak bagi komunitas kita, bagi pergaulan kita. Di keluarga kita juga begitu. Mungkin kita bisa menjadi dampak bagi keluarga kita, kakak adik kita, orang tua kita. Mungkin kita punya saudara yang kita rasa masih belum ada terobosan rohani dalam hidupnya. Masih stagnan, masih begitu-begitu aja. Nah, kita bisa menjadi dampak. Kita bisa menjadi contoh dan kita bisa mempengaruhi supaya dia juga menyadari betul bahwa kualitas rohani dalam diri dia itu penting. Nggak cuma kita hanya sekedar datang beribadah ke gereja setiap minggu. Tapi kita juga harus punya kualitas rohani yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen ini hanya sampai tingkat pertobatan aja. Tetapi tidak pernah bertumbuh di dalam Kristus. Nah, keadaan inilah yang membuat banyak orang Kristen itu tidak memiliki kualitas hidup rohani yang mempengaruhi atau berdampak. Jadi, kebanyakan orang itu hanya sampai titik bertobat. Tapi setelah itu stagnan, flat, datar. Dia nggak mau mengupgrade dirinya lebih lagi. Nggak mau komitmen untuk dirinya tuh harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Dirinya tuh harus terus upgrade secara kualitas rohaninya. Jadi akhirnya dia stagnan. Ya. Mungkin kita juga tahu, misalnya ada anak-anak Tuhan tuh yang rajin gereja, rajin beribadah, bahkan rajin melayani. Ya. Namun pengertian akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan itu belum maksimal, belum benar. Boleh kita rajin ke gereja, boleh kita rajin beribadah, bahkan kita rajin melayani. Tetapi kehidupan kita itu belum berubah. Kita masih bergaul karib dengan namanya dosa, kita masih sangat berkompromi dengan namanya dosa. Dosa besar, dosa kecil, kita masih berkompromi dengan itu. Makanya di tahun 2024 ini kita mau menjadi generasi-generasi penerobos. Kita nggak lagi sama. Kita menjadi pribadi yang punya pengenalan sama Tuhan itu lebih. Kita menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan itu lebih. Pengertian akan Tuhan itu lebih.
Kita nggak cuma hanya sebagai rutinitas saja, tetapi kita mau berdampak, kita mau berbuah bagi sekitar kita. Amin. Dalam firman Tuhan di Roma 10 ayat 2 dan 3 dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Firman Tuhan katakan, giat untuk Allah, tetapi tidak mengerti tentang kebenaran. Akhirnya hidupnya tidak berubah, hidupnya tidak berdampak, hidupnya sama seperti dunia. Sementara kita tahu bahwa hidup kita itu beda dari dunia. Amin. Dan beta sangat yakin bahwa terobosan rohani itu sangat penting bagi hidup kita. Ya. Kalau kita tidak mengalami terobosan rohani, maka kita akan flat. Kerohanian kita akan datar, bahkan stagnan. Bahkan bukan gak mungkin kerohanian kita akan menurun. Untuk turun itu sangat gampang, saudara. Dalam titik manapun dalam aspek hidup kita, untuk turun itu sangat gampang. Untuk naik itu butuh perjuangan, butuh proses. Sama kayak kita naik tangga, turun tangga. Lebih capek naik apa turun? Pasti lebih capek naik. Karena kita butuh usaha, effort, butuh tenaga lebih. Makanya itu kita harus jadi pribadi-pribadi yang terus naik. Kita harus terus berusaha naik. Gak gampang memang, semua proses. Gak ada yang instan langsung naik, gak ada. Yang instan naik pasti gak akan lama instan turun juga. Itu namanya proses. Ya. Jadi kita butuh terobosan rohani dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi pribadi yang stagnan, bahkan turun. Tadinya semangat melayani Tuhan, tadinya ke gereja dengan penuh sukacita, mukanya penuh senyum. Sekarang datang ke gereja mukanya cemberut, sonde ada senyum. Melayani Tuhan, sonde lah, beta nanti sah. Padahal melayani itu adalah sebuah kesempatan. Gak semua orang bisa dapat kesempatan itu, saudara. Itu kesempatan yang kita harus manfaatkan betul, harus kita ambil. Kita harus rubah pola pikir kita. Melayani bukan karena ketika kita siap, tapi melayani itu adalah sebuah kesempatan dari Tuhan. Siap atau enggaknya kita itu, kita harus minta bantuan Tuhan. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus supaya kita betul-betul siap untuk melayani. Bukan kita mempersiapkan dengan diri kita sendiri, bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita berbicara terobosan rohani, yang kita punya kualitas rohani yang betul-betul mengandalkan Tuhan, kita udah gak bilang diri kita lagi. Oh, beta gak bisa. Beta bukan orang yang bisa ngomong di depan. Beta bukan orang yang bisa bernyanyi, beta bukan orang yang bisa memberikan kesaksian. Bukan itu. Bukan tentang diri kita lagi, tapi semua tentang Roh Kudus, tentang Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk berbicara. Kayak beta berbicara gini juga beta sebenarnya nggak bisa. Kalau ada kesempatan untuk nolak dari Bapak Dedi, bahkan dari 2 tahun lalu udah bilang. Karena kita sering sharing firman dengan Mama Lucy juga. Jadi Mama Lucy bilang, oh bisa. Tapi beta selalu bilang, beta belum siap. Belum bisa. Ternyata Tuhan bisa bawa sampai titik ini. Dan semua bukan karena kuat beta, pintar beta, enggak. Semua karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin beta bisa berdiri di sini. Pasti beta kalau ngikutin daging, pasti akan lebih milih duduk jadi jemaat aja, mendengarkan firman. Tapi Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita terus berproses supaya kita terus naik. Kita terus diangkat Tuhan. Kita nggak jadi pribadi yang stagnan. Nggak cuma itu aja. Mungkin melayani nggak harus di gereja. Kita bisa melayani sesama kita. Sama kita juga jangan jadi pribadi yang cuek. Ada sekitar kita yang butuh bantuan, kita cuek. Ada sekitar kita yang butuh pertolongan, kita cuek. Bantuan nggak berbicara selalu tentang materi. Kadang-kadang kita punya teman, dia cuma butuh kita dengerin ceritanya aja. Cuma dengerin doang. Bahkan kita nggak perlu komentar. Cuma dengerin doang tuh udah membuat dia tenang. Apalagi kita bisa memberikan nasihat-nasihat, kita bisa memberikan masukan secara rohani ke dia. Kita bisa mendoakan dia. Betapa tenangnya dia. Jadi kita harus punya kualitas rohani yang berbeda. Ya.
Kita harus rubah pola pikir kita. Kita menolong orang itu bukan karena orang itu baik sama kita. Bukan karena kita berharap imbalan, bukan. Tapi kita tahu kita punya kesempatan untuk menolong orang. Karena kasih itu yang membuat kita harus menolong dia. Bukan karena saya nggak mau nolong si A orangnya begini sama saya. Dia suka fitnah saya, padahal saya udah tolong, udah bantu, udah kasih ini, kasih itu. Tetapi dia tetap fitnah saya di belakang. Bukan itu yang kita pikir. Yang kita pikir ini adalah kesempatan baik kita untuk menolong orang. Nggak setiap saat kita punya kesempatan untuk menolong orang. Nggak setiap saat kita bisa memberikan kasih kepada setiap orang. Dan itu yang harus kita manfaatkan. Begitu juga dengan melayani. Karena itu perlu terobosan rohani dalam hidup kita. Ya. Betul-betul kita butuh terobosan rohani supaya kita tidak lagi jadi stagnan. Bahkan turun. Tapi kita terus maju dan terus naik. Kadang-kadang kita mengira bahwa kita tuh telah mencapai apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita lakukan. Tetapi ternyata kita itu sebenarnya masih jauh dari yang Tuhan harapkan. Yang tadi saya bilang di awal, Semakin kita kenal firman Tuhan, semakin kita kenal kebenaran Tuhan, semakin kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita semakin sadar kalau kita ini bukan apa-apa. Kita ini belum apa-apa. Yang kita lakuin itu bahkan mungkin belum berapa persen dari yang kehendak Tuhan ingin dalam hidup kita. Seringkali kita merasa kita sudah mencapai titik itu karena kita belum betul-betul tahu kehendak Tuhan itu apa. Itu tadi dikatakan, kita boleh beribadah setiap hari. Kita boleh gereja setiap minggu. Bahkan kita boleh melayani setiap minggu. Tetapi kita belum punya pengertian yang benar tentang Tuhan. Kita belum punya pengertian yang benar tentang kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi kita harus rubah itu. Kita harus punya terobosan rohani dalam hidup kita. Setiap orang yang mengalami terobosan rohani itu pasti ada perubahan dalam hidupnya yang cukup berarti. Pasti itu. Kalau dia mengalami terobosan rohani, pasti hidupnya berubah. Dan kita bisa lihat itu. Orang lain bisa lihat itu. Ketika seorang yang berubah, pasti orang akan lihat. Dan itu pasti akan berdampak. Terobosan rohani itu terjadi karena kasih, karunia, dan kemurahan Tuhan yang berlaku atas kita karena kita memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita semakin mengerti firman Tuhan. Kita punya rasa haus dan lapar tentang firman Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Di saat itulah Tuhan akan memberikan kita terobosan rohani dalam diri kita. Karena kasih karunia-Nya. Bukan karena pikiran kita, kita akan melakukan terobosan rohani dengan apa yang kita bisa lakuin. Bukan. Tetapi dengan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin punya hati yang haus dan lapar dengan Tuhan. Dengan sendirinya kita akan diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Dan kita akan mengalami terobosan rohani itu dalam diri kita. Jadi kunci terobosan rohani itu adalah ketika Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita. Dan kita hidup oleh tuntunan Roh Kudus. Ya. Kembali lagi dalam Yohanes 6 ayat 63a dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau kita udah terobosan rohani itu, hidup kita udah bukan tentang kedagingan kita, siapa kita, bukan. Tetapi hidup kita betul-betul dituntun oleh Roh Kudus. Sudut pandang kita akan berbeda, pola pandang kita akan berbeda. Pikiran-pikiran negatif itu ya mungkin masih ada, tapi kita akan lebih banyak melihat sisi positifnya. Apapun yang terjadi. Mau itu susah buat kita, mau itu senang menurut daging kita. Tapi kita bisa lihat, ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik itu. Ada rencana Tuhan yang mau membawa kita lebih lagi daripada itu. Jadi kita nggak cuma berpikir karena kekuatan kita sendiri, bukan karena menurut logika sendiri. Ya. Kita jadi pola sudut pandang kita itu beda. Dan itulah yang penting. Terobosan rohani itu penting. Ya. Agar kita memiliki terobosan rohani, sehingga kita menjadi generasi-generasi penerobos, maka kita harus punya rasa haus dan lapar. Kita harus bertobat. Kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi kita betul-betul harus punya komitmen dalam diri kita. Kita mau punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Kita mau punya hati dan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan.
Kita nggak lagi stagnan. Kalau kita ingat waktu pastor yang dari Israel itu, cara tentang going deeper. Lebih dalam lagi. Mau apa? Kita kebanyakan kita fokusnya jadi orang Kristen itu mau dapat berkat, mau dapat mukjizat. Tapi kita lupa, kalau mau itu semua itu kita harus going deeper. Kita nggak cuma ibaratkan ketika dia ibaratkan bahwa itu kita berada di tepi pantai, kita nggak cuma di pesisir pantai. Tapi kita harus terus ke dalam, ke tengah. Kita harus lebih going deeper lagi. Nah, itu yang harus kita lalui. Kita harus punya komitmen itu. Dan kita harus punya terobosan dalam diri kita itu. Ketika kita mau going deeper, ibarat kita sedang di pinggir pantai, apa yang harus kita lalui? Ombak pasti akan kita lalui, angin pasti akan dilalui. Kita harus menerobos itu. Ketika kita mau lebih intim lagi sama Tuhan, ketika kita mau mengalami penerobosan rohani, ketika kita mau dekat dengan firman Tuhan, pasti akan ada ombaknya, pasti akan ada angin yang akan kita lalui. Tetapi kita harus kuat, karena Tuhan beserta kita, kita mampu menerobos itu. Sampai kita berada di titik yang betul-betul kita mengalami penerobosan rohani dalam hidup kita. Amin. Kita harus punya komitmen itu. 3 kunci keterobosan rohani. Yang pertama, mengalami perubahan hidup. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Segala sesuatu dalam hidup kita itu mengalami perubahan. Dari fisik kita, tinggi badan kita berubah, dari kita kecil sampai kita besar. Daya ingat kita berubah. Dulu kita mungkin bisa menghafal 1 buku full, ketika kita semakin dewasa, ketika kita semakin tambah usia, bahkan untuk menghafal aja itu lebih sulit. Gitu. Karena memang itu perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi. Bahkan dunia pun mengalami perubahan. Dulu hujan cuma air, sekarang ada hujan es. Ya, gempa bumi terjadi di mana-mana karena ada perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran, tsunami. Nah, begitu juga kita, kehidupan orang Kristen, kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja. Kita harus mengalami perubahan itu. Ketika kita mengalami perubahan itu, kita akan memperoleh janji-janjinya atas hidup kita. Seringkali kita nggak mengalami perubahan, kenapa? Karena kita nggak mengalami janji-janji Tuhan, kenapa? Karena kita nggak mau berubah. Kita terlalu nyaman di zona yang menurut kita udah seperti ini aja udah cukup. Seperti yang Beta bilang tadi, Beta kalau disuruh milih dulu, lebih milih buat duduk aja dengan firman. Tetapi akhirnya banyak janji-janji Tuhan yang Beta nggak bisa lihat. Karena Beta membatasi diri Beta sendiri hanya sebagai itu. Hanya di titik itu. Nah, kita harus punya pola pikir yang kita mau merubah diri kita. Mau ada perubahan dalam diri kita. Dan itu dengan tuntunan Roh Kudus. Ya. Saya yakin ketika kita memiliki perubahan dalam hidup, kita pasti akan memiliki masa depan yang gilang gemilang. Ketika kita mau berubah, ada komitmen, ada langkah yang kita ambil, itu pasti Tuhan akan siapkan yang terbaik buat kita. Apa yang kita lakuin itu kita tidak lagi menjadi ragu. Karena kita jalan itu sama Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Dan kita betul-betul berubah dalam diri kita. Dalam Matius 9 ayat 17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Banyak orang Kristen itu merindukan anggur yang baru. Pengen punya anggur baru. Ya. Tetapi nggak mau ganti kantong kulit yang lama. Ya. Mereka mau menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Cara berpikir, berkat yang baru. Tetapi nggak mau berubah pola hidupnya. Gaya hidupnya nggak mau berubah. Cara berpikirnya nggak mau berubah. Kebiasaannya nggak mau dirubah.
kehidupan sehari-harinya itu nggak mau dirubah. Gimana kita bisa mendapatkannya? Firman Tuhan sudah bilang, itu akan mengoyakkan. Makanya harus dirubah semua. Albert Einstein pernah berkata, dia mendefinisikan seorang yang tidak waras. Ya. Menurut Albert Einstein, orang yang tidak waras itu adalah orang yang selalu melakukan hal yang sama, terus-menerus namun mengharapkan hasil yang berbeda. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang menurut Albert Einstein kita nggak waras. Kita mau hal yang lebih, kita mau berkat yang lebih. Tapi kita terus-menerus melakukan hal yang sama. Kita hanya melakukan hal yang itu-itu aja. Kita nggak mau lebih lagi. Ya. Ketika sebuah perusahaan sepatu, ya, dia terbuat dari plastik dengan alat plastik. Terus dia memproduksi sepatu dengan bahan plastik. Ketika yang punyanya pengen, saya memproduksi sepatu yang kulit, tetapi dia tidak mau merubah alatnya. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Itu yang dikatakan Albert Einstein tidak waras. Dia nggak mau berubah. Dia melakukan hal yang sama terus-menerus, tetapi dia mengharapkan hal yang lebih dari yang dia lakukan. Jadi kita harus betul-betul berubah diri kita. Ya. Kita nggak lagi menjadi orang Kristen yang nggak waras, mengharapkan sesuatu yang lebih, mukjizat yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Tetapi ketika kita dapat masalah sedikit, kita langsung lari. Kita masalah sedikit, kita mundur dari pelayanan. Ya. Jadi kita harus merubah diri kita. Kita mau suatu hal yang besar, tetapi kita masih jarang berdoa. Kita mau suatu hal yang besar terjadi dalam diri kita, keluarga kita, sekitar kita. Tetapi kita sendiri, kita masih belum berubah. Kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Bukan tidak mau, mungkin kita masih jarang dekat dengan Tuhan. Punya waktu intim dengan Tuhan. Untuk baca firman, berdoa. Untuk punya waktu khusus sama Tuhan. Jadi kita harus punya perubahan dalam diri kita. Harus komitmen, betul-betul komitmen. Perubahan itu butuh komitmen. Enggak cuma di mulut aja bilang saya mau berubah, enggak. Betul-betul punya komitmen dalam diri kita. Yang kedua, kalau kita mau memiliki terobosan rohani, yang kedua adalah kita harus punya tujuan dan kita harus siap diproses. Kita harus punya tujuan. Ya. Hidup itu harus punya tujuan, supaya kita tahu kemana kita mau melangkah. Seperti tadi kita berada di pesisir pantai, kita punya tujuan, kita mau lebih dalam lagi. Kalau kita nggak punya tujuan, kita mau lebih dalam lagi, kita nggak akan sampai dalam. Kita pasti akan diam di situ aja. Masing-masing kita harus punya tujuan hidup kita. Dan kita harus siap diproses. Kita tahu kita mau lebih dalam lagi, kita nggak cuma menjadi orang Kristen yang di pesisir pantai. Kita mau lebih dalam lagi, tapi kita tahu tujuan kita adalah itu. Tapi kita juga harus siap diproses. Kita tahu ketika kita mau lebih dalam lagi, kita akan melewati angin. Kita akan melewati ombak. Bapak Stevi sering berenang untuk tombak ikan di laut. Dia tahu keadaan laut kalau semakin dalam tuh kayak gimana. Berenangnya semakin susah tuh. Arusnya semakin dalam. Arusnya itu semakin besar juga. Nah, kita harus siap untuk itu. Jangan sampai karena kita ragu, kita udah berenang sampai udah mau ke dalam, ada angin sedikit, kita balik lagi ke pesisir. Ada ombak sedikit, kita balik lagi. Nah, terobosan itu yang kita perlu. Kita harus menerobos itu. Mau ombak setinggi apapun dalam hidup kita, kita harus terobos itu. Supaya kita sampai di titik yang betul-betul kita memiliki terobosan rohani dan kita memiliki kualitas rohani yang baik di mata Tuhan. Kualitas rohani yang betul-betul berkenan bagi Tuhan. Ya. Ikut Tuhan itu bukan berarti semuanya enak, semuanya akan normal-normal aja, lurus-lurus aja, enggak. Ya. Bukan berarti kita akan nyaman-nyaman aja, senang-senang aja, enggak. Tetapi kita akan terus diproses Tuhan. Ya. Mengikuti Yesus berarti kita harus siap diproses Tuhan selama hidup kita. Bukan cuma hari ini. Bukan cuma 2023, bukan cuma 2024, bukan cuma 2025. Selama hidup kita harus siap untuk diproses.
Karena kita terus belajar untuk menjadi kesempurnaan mirip karakter dengan Tuhan Yesus. Kita akan terus diproses. Karena itu kita harus kuat, kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Bukan lagi diri kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, yang pertama kita harus berubah. Mengalami perubahan dalam diri kita. Punya komitmen kita mau berubah. Yang kedua, kita harus punya tujuan hidup. Dan siap untuk diproses. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus memiliki roh yang luar biasa. Kita harus hidup mengandalkan roh. Tadi dikatakan daging itu tidak berguna. Kita hidup itu karena roh. Ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita mengalami terobosan rohani, kita punya kuasa dari Roh Kudus, ya, maka kita akan diberikan kuasa keberanian untuk bersaksi bagi banyak orang. Kita akan berdampak. Kita akan banyak merangkul jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Ataupun kita akan merangkul jiwa-jiwa yang stagnan dalam hidupnya. Bahkan penurunan, kita akan rangkul kembali. Supaya dia tetap terus bertumbuh. Setiap orang akan diberikan kuasa. Generasi penerobos itu generasi yang punya kuasa dari Roh Kudus. Kalau kita sudah sampai titik itu, kita akan bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Ya, beta pribadi juga masih belajar, masih berproses untuk itu. Bukan berarti ketika beta berdiri di sini, beta udah menjadi pribadi yang bisa melakukan banyak hal. Beta sendiri juga sadar, beta tuh masih diproses Tuhan, masih belajar banyak. Jadi beta sangat bersyukur. Jadi kita sama-sama belajar. Kita mau merubah, kita mau mengalami terobosan rohani itu dalam hidup kita. Kita betul-betul komitmen, kita betul-betul percaya. Ketika kita memiliki, di tahun 2003 kita punya tema, kita The Year of Faithfulness, tahun yang setia, kesetiaan. Ketika kita sudah setia sama Tuhan, ketika kita setia melayani pekerjaan Tuhan. Dan saatnya tahun ini tuh kita melakukan terobosan. Kita nggak stagnan cuma sampai di setia aja, tapi kita setia, kita mau menerobos dalam hidup kita. Banyak terobosan-terobosan yang akan kita lalui di tahun 2024 ini. Kita akan lihat banyak terobosan-terobosan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena itu buka hati kita, buka diri kita sama Tuhan. Komitmen, mau lebih lagi melayani Tuhan, mau lebih lagi dekat dengan Tuhan, mau lebih lagi kenal firman Tuhan, mau lebih lagi kenal dengan Tuhan. Dengan itu kita bisa memiliki terobosan-terobosan rohani dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan.